Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Mr. Bamban lagi. Kali ini Mr. Bamban mau menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan telinga. Oke, baik. Ya, sebelumnya kita harus tahu bagian-bagian dari telinga. Yang pertama yaitu telinga luar. Kemudian ada telinga tengah dan juga telinga dalam. Nah, setelah kita tahu bagian-bagian telinga, maka kita juga tahu mana saja bagian telinga yang terpenting. Nah, bagian yang perlu kita bersihkan itu tidak boleh lebih dari telinga tengah. Ya, untuk telinga luar seperti daun telinga dan juga telinga tengah harus kita bersihkan. Nah, di dalam telinga tengah itu ada yang namanya serumen yang warnanya kuning-kuning. Nah, kita harus tahu dia itu bermanfaat atau malah merugikan. Tapi sebelumnya kita harus tahu, kita kenal dulu tentang serumen tersebut. Nah, serumen adalah kelenjar minyak yang dihasilkan dari liang telinga. Fungsinya apa? Fungsinya yang pertama melindungi dan membersihkan telinga dari debu, kuman, serta benda asing. Kemudian yang kedua, menghambat pertumbuhan bakteri di dalam saluran telinga sehingga tidak terjadi infeksi. Nah, setelah kita tahu itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa serumen itu bermanfaat. Tapi kita boleh nggak membersihkannya? Nah, boleh. Kalau terlihat kotor, maka serumen boleh dibersihkan dengan cotton bud. Tetapi ingat, hanya di bagian luar saja. Untuk bagian dalam, kita perlu bantuan orang lain. Kenapa kita perlu bantuan orang lain? Karena kita tidak bisa melihat bagian mana yang kotor. Jangan sampai malah menekan sampai ke dalam sehingga kotorannya malah susah untuk dibersihkan. Seperti di video ini. Tahu nggak sih kalau membersihkan telinga dengan cotton bud atau korek kuping berisiko membuat kotoran telinga makin terdorong ke dalam dan bila tidak hati-hati bisa melukai saluran telinga. Lalu bagaimana cara membersihkan telinga yang aman dan benar? Ini kata dokter. Kotoran telinga atau serumen merupakan cairan lengket yang dihasilkan oleh kelenjar minyak pada telinga yang berfungsi sebagai pelumas mencegah telinga kering, membersihkan liang telinga dari kotoran maupun debu, dan sebagai antibakteri dan anti jamur. Pada kondisi tertentu seperti pada usia tua, kelenjar minyak pada telinga menghasilkan serumen yang lebih keras sehingga serumen sulit untuk dikeluarkan dan menyumbat saluran telinga, mengakibatkan gejala gangguan pendengaran, nyeri telinga, gatal, hingga telinga berdenging. Mengerasnya produksi cairan telinga juga dapat disebabkan faktor diet atau makanan, stres, dan faktor keturunan. Dan ini dia beberapa kebiasaan membersihkan telinga yang salah seperti kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud, lidi maupun jepit rambut karena dapat melukai liang telinga hingga merobek gendang telinga. Penggunaan cotton bud dapat membantu mengeluarkan sedikit serumen tapi lebih banyak berisiko membuat serumen terdorong makin ke dalam. Perawatan telinga dengan ear candle meskipun diklaim banyak manfaat bagi kesehatan, sayangnya sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan terapi ini efektif membersihkan telinga. Bahkan dapat menyebabkan serpihan abu akibat pembakaran lilin mengendap di liang telinga dan dapat menyebabkan luka bakar pada telinga. Sebenarnya serumen bisa keluar sendiri dari liang telinga ketika kita menggerakkan rahang seperti saat mengunyah, menguap, ataupun bicara. Saat serumen keluar cukup lap dengan tisu atau kain. Bagi orang dengan serumen keras dapat menggunakan obat tetes telinga untuk melunakkan serumen yang keras. Pastikan gendang telinga tidak berlubang atau tidak ada sakit telinga sebelumnya. Dapat juga meneteskan minyak zaitun untuk melunakkan serumen karena terbukti jarang menyebabkan iritasi. Teteskan minyak zaitun 2-3 tetes lalu diamkan 5 menit, ulangi 2-3 kali sehari selama 5-7 hari hingga serumen keluar dengan sendirinya. Serumen yang sudah keluar cukup dilap dengan tisu atau kain. Apabila serumen tetap terasa menyumbat dan menimbulkan gejala gangguan pendengaran, segera kunjungi dokter. Dokter akan membersihkan telinga dengan obat pelunak serumen atau menggunakan alat untuk mengait serumen kering menggunakan suction atau dengan cara irigasi. Selain itu, untuk menjaga kebersihan telinga, jaga telinga tetap kering. Bila keramas atau berenang, hindari telinga kemasukan air, lap telinga dengan tisu atau kain atau gunakan penutup telinga. Dan bersihkan headset atau earplug secara rutin. Ini kata dokter tentang cara membersihkan telinga. Nah, seperti yang dijelaskan oleh video tadi ya, bahwa apabila serumennya menumpuk,
dan banyak, maka perlu dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan, maka akan mengganggu fungsi pendengaran. Nah, nanti di rumah sakit akan diperiksa, kemudian akan dilakukan pembersihan. Jangan khawatir, karena kenapa? Karena ternyata tidak sakit loh dibersihkan itu. Nah, walaupun alatnya mungkin sedikit menyeramkan, tapi ternyata tidak sakit. Baik, ya, ini adalah salah satu contoh beberapa kasus ya, sering korek-korek telinga pakai pensil, kemudian jarang sekali membersihkan earphone, ya, headset itu juga harus dibersihkan. Kemudian sering kurek-kurek telinga dengan cotton bud ataupun dengan jari. Itu ternyata dilarang ya. Kalau kita mau membersihkan cukup di luarnya saja dengan menggunakan tisu atau kain ya. Demikian yang dapat Mr. Bambang sampaikan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.